Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel aku kembali. Sebelumnya, izinkan aku perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sherlina Saidah dengan NIM 23404097, Prodi Akuntansi Syariah. Di video kali ini, saya akan menunjukkan langkah-langkah secara lengkap untuk membuat rekening di Bank BCA Syariah, dimulai dari persiapan saya di rumah hingga proses di Bank Syariah. Video ini sangat cocok bagi kalian yang ingin membuka rekening sendiri dengan basis syariah. Sebelumnya, aku akan jelaskan sedikit tentang alasanku memilih Bank BCA Syariah ketimbang bank syariah lainnya. Jadi alasanku sebab jaringan ATM di Bank BCA, yaitu jaringan ATM Bank BCA Syariah sangatlah luas dan sangat dekat juga dengan rumahku. Selain itu, Bank BCA Syariah lebih meyakinkan karena masih menjadi satu kelompok usaha Bank BCA konvensional. Yuk ikuti proses pembuatan rekening bersamaku. Jadi persiapan aku yaitu mempersiapkan KTP-ku atas nama aku sendiri. Kemudian jangan lupa bawa uang tunai untuk setoran awal, besar minimumnya bisa 50.000 sampai dengan 100.000, bisa juga lebih. Dan yang kedua yaitu KTP orang tua atau wali. Aku berangkat bersama dengan teman-teman ke BCA Syariah terdekat di Kediri. Di sana menjadi satu dengan Bank BCA konvensional. Yang lantai 1 itu Bank BCA konvensional, yang lantai 2 baru BCA Syariah. Setibanya di sana, kami menunggu antrian untuk dipanggil. Setelah itu, kami diarahkan oleh petugas bank untuk pembuatan buku rekening. Yang pertama, kita diharuskan untuk mengisi data diri kami di formulir, mulai nama, alamat, nomor telepon, email. Kemudian baru mengisi data diri orang tua dari KTP yang kamu bawa, boleh ya ibu ataupun yang menjadi wali kamu. Setelah itu, petugas bank akan mengecek dokumen yang sudah kamu isi dan kamu siapkan untuk memastikan semuanya lengkap. Diarahkan ke customer service CS di bank tersebut. Kemudian jelaskan tentang bank syariah seperti apa Kak siapa ini namanya? Kak Sherly. Kak Sherly. Baik, saya jelaskan ya Kak Sherly ya. Untuk pengertian bank syariahnya adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan hukum prinsip Islam. Selain itu, BCA Syariah tidak menggunakan bunga, tetapi menggunakan konsep bagi hasil sebagai metode utamanya. Perbedaannya sendiri antara bank syariah dan bank konvensional. Bank syariah dengan prinsip bagi hasil jual beli atau sewa, kemudian diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Selanjutnya, bank konvensional memakai perangkat bunga dan tidak ada dewan sejenisnya. Selanjutnya, perbedaan antara bagi hasil dan bunga bank konvensional. Bagi hasil penentuan dibuat sewaktu berdasarkan untung rugi, kemudian jumlah pemberian bagi hasil meningkat sesuai peningkatan keuntungan yang diperoleh. Untuk bagi hasil tidak dijanjikan di awal, dan bagi hasil dihitung berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh. Maaf ya Kak. Untuk bunga ditentukan di awal tanpa berdasarkan untung rugi atau pendapatan bank. Kemudian jumlah pembayaran bunga tidak meningkat walaupun keuntungan berlipat ganda. Kemudian bunga dijanjikan di awal dan dihitung berdasarkan dari dipinjam atau disimpan. Sudah ada pertanyaan? Cukup? Dan untuk akadnya sendiri pada tabungan di BCA Syariah itu ada 2, ada wadiah dan mudharabah. Untuk wadiah sendiri yaitu akad titipan, tidak mendapatkan porsi bagi hasil, namun Kak Sherly tidak perlu khawatir karena nanti tidak ada biaya administrasi bulanan. Contoh misalnya di tabungannya Kak Sherly ada 1 juta, dalam beberapa bulan tidak digunakan, itu akan tetap 1 juta. Berarti nggak berkurang? Betul, tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Karena akadnya titipan. Jadi ibaratnya Kak Sherly nitip aja nih, nitip uang aja di BCA Syariah. Gitu. Satu lagi namanya akad mudharabah, yaitu akad investasi mendapatkan porsi bagi hasil yang disepakati di awal. Jadi bentuk kerjasama antara dua belah pihak, antara nasabah dan bank. Untuk porsinya sendiri besaran ekuivalen rate-nya di 0,35% di bulan lalu. Kemudian untuk akad mudharabah ada biaya administrasinya 10.000 setiap bulannya. Ya bulannya berarti dapat potongan. Betul, ada potongannya. Nah, untuk akadnya mau pakai yang mana kira-kira? Wadiah ya. Bu mana? Mbak. Oke, Bu. Nah, untuk selanjutnya produk tabungannya sendiri namanya tahapan IB.
apa namanya, untuk produk tabungannya. Nanti kan kalau misalnya offline nanti dapat buku dan kartu ATM sebagai bukti kepemilikannya. Kemudian ada fasilitas mobile banking, kemudian bisa melakukan pembayaran tagihan, transaksi pembelian. Kemudian untuk ATM-nya bisa digunakan untuk berbelanja di ribuan merchant bertanda logo BCA. Bisa juga menyalurkan auto debit zakat, dan akadnya saya konfirmasi ulang pakai yang wadiah ya Kak Sherly ya. Baik, untuk selanjutnya fitur dan manfaatnya. Setoran awalnya minimal Rp100.000, setoran minimum selanjutnya Rp10.000. Untuk saldo minimum ditahan dan biaya tutup rekeningnya Rp25.000. Kemudian tidak ada biaya admin bulanan, buku habis, maupun saldo di bawah minimum. Sebagai informasi, rekening akan tutup secara otomatis jika tidak aktif dan saldo nol selama 24 bulan berturut-turut. Jadi selama jangka waktu 2 tahun, kalau misalnya rekeningnya Kak Sherly tidak aktif dan saldonya tidak ada ataupun nol, nanti itu akan tutup otomatis. Jadi kalau kita nggak melakukan transaksi, Betul. tutup. Dan tidak ada saldonya. Tapi kalau misalnya Kak Sherly di tabungannya ada 10 juta, tapi lupa nih ternyata ada rekening di BCA Syariah, sudah lama sekali, sudah bertahun-tahun, itu masih bisa digunakan rekeningnya. Karena masih ada saldonya, masih bisa diambil. Beda cerita kalau misalnya memang sudah maksudnya sudah 2 tahun, rekeningnya tidak aktif dan tidak ada saldonya, nah itu bisa tutup otomatis. Gitu. Cukup? Baik, ada pertanyaan lagi? Lanjut ya. Kemudian untuk kartu ATM-nya sendiri kita ada 2 jenisnya, silver dan gold. Penggunaannya di seluruh ATM BCA tanpa kena biaya. Kalau untuk fisiknya sendiri juga sama, Kak Sherly. Untuk biaya di awalnya juga sama, Rp30.000. Kalau saya boleh menyarankan bisa pakai yang gold, Kak Sherly. Biaya transaksinya bisa lebih besar. Kalau yang silver itu nggak apa-apa, silver juga nggak apa-apa. Cuman kalau silver ini limitnya lebih kecil daripada yang gold, karena kan biayanya sama nih, sama-sama 30.000 di awal. Nggak yang besar sekalian aja. Oh, biayanya gitu ya. Oh, biayanya kan sama 30.000. Maksudnya ini limit transaksinya, Kak. Berarti kita nabungnya tarik tunainya, atau misalnya setorannya, atau misalnya transfernya, itu limitnya lebih besar. Ambil Betul, di ATM-nya. Jadi contoh kalau misalnya nanti Kak Sherly misalnya ada tabungan 15 juta, mau ditarik 7.500.000. Kalau misalnya Kak Sherly pakai yang silver, ini kan limitnya 5 juta aja. Berarti kan 2.500.000-nya kan harus nunggu besok atau datang ke cabang buat ngambil uangnya. Betul. Tapi kalau misalnya Kak Sherly ikut ambil yang gold, kan limitnya 10 juta. Jadi kan bisa sekali tarik. Yang gold aja, Mbak. Nah ya, gold sekalian ya. Oke. Untuk limitnya saya jelaskan ya Kak ya. Tarik tunai dan transfer ke bank lainnya maksimal 10 juta. Setoran tunai di mesinnya maksimal 50 juta. Kemudian untuk belanja melalui edisi BCA, transfer ke BCA maupun ke BCA Syariah, limitnya 25 juta. Ini transaksi melalui mesin ATM. Tapi kalau misalnya Kak Sherly transaksi melalui mobile banking, limit transfer bisa sampai 200 juta. Jadi dengan maksimal transaksi 100 juta. Atau misalnya Kak Sherly mau transfer ke saya, kita ada bisnis nih, misalnya, amin kan siapa tahu nanti punya bisnis ya, misalnya bayarnya 175 juta, nah 100 juta dulu, nanti 75 juta bisa dijeda beberapa menit, gitu. Jadi nggak bisa langsung. Nggak bisa, berarti nggak nunggu harus besok. Enggak, karena kan limitnya 200 juta. Kak Sherly kan mau transfernya 175, kan masih bisa. Setor tunainya tetap 100, 200 gitu bisa. Di mesin ATM kan bisa. Minimal 50.000 bisa, pecahannya kan minimal 50.000. Baik, sudah cukup? Ada pertanyaan lagi? Oke, saya lanjutkan. Ini ada biaya-biaya transaksi. Penggunaan di ATM BCA semuanya gratis, kecuali untuk transfer ke bank lainnya kena biaya 6.500. Di sini ada biaya di jaringan Prima dan BCA Syariah Mobile. Biayanya bisa dilihat di layar monitor. Nanti kalau misalnya mau ngecek lagi nih biaya-biayanya, mungkin ada perubahan atau misalnya mau lihat update-nya, nanti bisa kunjungi websitenya BCA Syariah Kak, di www.bcasyariah.co.id. Nah, di sana juga nanti banyak referensi, mungkin bisa membantu tugasnya. Ya, baik. Ada pertanyaan mungkin dia ya? Sudah cukup jelas penjelasannya? Baik, berarti sesuai dengan kebutuhannya. Oke.
Nah, call center BCA Syariah kita sama dengan BCA konvensional di 15888 atau bisa juga download aplikasinya Halo BCA di Play Store atau App Store. Jadi nanti ketika ada kendala atau pengaduan atau informasi nanti bisa telepon atau WhatsApp secara gratis. Baik, sudah cukup ya. Baik. Berarti ini sudah selesai penjelasannya. Baik, ini untuk ininya rekeningnya formnya boleh sekalian saya bantu kerjakan aja. Membuat buku rekening e-tabungan. Setelah itu, kami akan diminta mendatangani beberapa dokumen persetujuan dan menyelesaikan proses pembukuan rekening. Setelah itu, untuk verifikasi buku tabungan, kami diminta untuk men-scan sidik jari kami melalui alat yang telah disediakan. Setelah itu, kita tunggu sebentar terlebih dahulu untuk menunggu buku tabungan dan kartu ATM, dan akhirnya kartu ATM-mu sudah aktif dan siap untuk digunakan. Setelah proses selesai, kamu bisa langsung pulang dan mengaktifkan fitur mobil banking di rumah jika diperlukan. Sebab fitur mobil banking ini memudahkan kamu dalam pembayaran online dan membuat kamu lebih mudah dan praktis. Setelah itu, kita akan mendownload fitur mobil banking BCA Syariah. Pertama, kita buka Google Play Store, kemudian pencet tanda pencarian. Setelah itu, ketik BCA Syariah Mobil Banking. Nanti akan muncul pada kolom pencarian. Setelah ketemu aplikasinya, kamu bisa download, kemudian kamu buka aplikasinya. Setelah itu, kamu akan diarahkan pada pertanyaan, apakah izinkan semua fitur mulai dari kontak telepon, kamera, perekam audio, lokasi, gambar, dan kemudian pilih registrasi dan aktif. Setelah itu, kamu akan diarahkan pada pertanyaan, apakah kamu sudah memiliki rekening? Kamu pilih sudah. Setelah itu, kamu akan diarahkan selanjutnya akan pilih menu tersebut, pilih registrasi dan aktivitas online, syarat-syarat dan ketentuan persetujuan pada aplikasi. Kemudian scroll sampai ke bawah, kemudian centang dan pilih setuju. Kemudian diarahkan lagi ke menu selanjutnya, yaitu masukkan nomor rekening dan nomor NIK. Kemudian setelah kamu masukkan ke nomor PIN ATM, kemudian konfirmasi ulang nomor PIN ATM. Setelah itu kamu akan diarahkan ke menu kirim SMS yang telah tertera pada aplikasi. Tujuannya untuk verifikasi registrasi. SMS kode verifikasi terkirim, kemudian masukkan kode akses M-Banking tersebut. Setelah kode akses M-Banking tersebut sudah bisa, kemudian konfirmasi M-Banking. Jika sudah mengisi kode akses, maka tahap selanjutnya membuat PIN M-Banking. Setelah itu, membuat konfirmasi PIN M-Banking. Jika sudah berhasil semua, maka registrasi dan aktivitas online kamu sudah berhasil. Tahap selanjutnya, kamu bisa melakukan login untuk membuka kode aksesmu lagi. Setelah kode akses M-Banking dapat dibuka, saya di sini akan melakukan transaksi transfer ke bank lain, yaitu Bank BRI. Pertama, pilih menu layar, yaitu transfer. Kemudian setelah itu, pilih transfer ke bank lain. Setelah itu, pilih transfer online, dan kemudian tulis nomor rekening dan pilih bank yang ingin dituju. Karena di sini saya ingin melakukan transaksi transfer ke Bank BRI, maka tujuan saya tulis nominal berapa yang ingin ditransfer ke bank tersebut, dan tulis juga keterangan untuk apa transfer tersebut. Setelah itu, pilih konfirmasi dan kemudian lanjutkan masukkan PIN M-Banking. Sudah selesai. Itulah langkah-langkahnya ya teman-teman. Semoga tutorial ini membantu kamu yang ingin membuka rekening di BCA Syariah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.